Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas kelima saya pada mata kuliah filsafat yang berjudul tentang sains, agama, dan filsafat. Kata filsafat padanan dari bahasa Arab yaitu falsafah yang memiliki makna pandangan hidup. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani filosofia, yakni gabungan dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Secara etimologi, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan, kearifan dan pengetahuan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan lainnya, filsafat pun mempunyai objek material, lapangannya, dan objek formal yaitu sudut pandangnya. Objek material filsafat yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah dalam filsafat. Terdapat 3 persoalan pokok yaitu hakikat Tuhan, alam, dan manusia. Objek formal menurut sifat penyelidikan filsafat ialah usaha mencari keterangan secara sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek materi filsafat. Kata sains berasal dari kata sains yang memiliki arti mengetahui. Sains dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Selain itu, pengertian sains juga ialah pengetahuan sistematis tentang dunia fisik. Berikutnya tentang filsafat ilmu, Surya Sumantri menyatakan bahwa filsafat sains merupakan telaah secara filsafat yang hendak menjawab pertanyaan tentang hakikat sains, baik ditinjau dari sudut ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Pengertian agama yang paling umum dipahami ialah bahwa kata agama berasal dari kata Sangsekerta yang berasal dari kata a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi, kata agama diartikan tidak kacau dan hidup menjadi lurus dan benar. Agama ialah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Persamaan filsafat, sains, dan agama. Hal yang paling urgent dari persamaan antara agama, sains, dan filsafat ialah sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran. Sains berusaha menemukan sesuatu melalui observasi, eksperimentasi terhadap fenomena alam. Filsafat dengan usahanya sendiri berusaha menemukan hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia, dan Tuhan. Begitu juga dengan agama, dengan karakteristiknya sendiri, agama juga memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Sains filsafat agama bersifat sama yaitu mencari kebenaran. Kemungkinan yang akan terjadi ketika kita mempertemukan aspek-aspek itu, yang pertama ialah filsafat dihadirkan atau ditampilkan. Maka dia akan menjelaskan ajaran agama itu seperti apa. Misalnya, dia lahir dalam kajian ilmu kalam, tauhid, mantik, dengan akal. Dia menjelaskan agama secara rasional, otoritas tertinggi Tuhan, dan menganggap cara beragama itu sesuai dengan akalnya. Yang kedua, filsafat dipertemukan dengan agama dan sains. Maka dia akan merumuskan nilai atau ide yang benar. Contohnya, filsafat ketuhanan. Jadi, dia yang merumuskan sendiri bagaimana itu Tuhan, agama, dan sebagainya. Poin kedua, melahirkan berbagai perdebatan sehingga membuat Al-Ghazali mengharamkan filsafat pada orang awam dikarenakan tidak ada fondasi kuat sehingga dapat merusak akidahnya. Contoh, buku Falsafah Al-Fasafi yang membahas tentang filsafat itu haram, boleh, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Imam Wilkan, dalam diri manusia harus memberikan porsi atau ruang masing-masing dalam filsafat dan agama sendiri.
Maksudnya biarkan filsafat sendiri, agama sendiri, jangan memaksa kedua aspek ini menyatu, dan biarkan dua aspek ini berjalan sendiri dengan fungsinya sendiri. Yang keempat, orang yang menekuni filsafat kemudian mau menganalisis agama dari luar, melihat agama dari sisi eksternal. Misalnya saya masih bingung agama itu apa, dan saya melihat banyak agama, saya ingin mengklarifikasi agama Islam apa, dan lain sebagainya. Tetapi hal itu kurang menggambarkan secara umum, tidak bisa membulatkan pemikiran tentang suatu agama karena kita menilai sebuah agama hanya dari luar saja. Yang kelima yaitu tidak ada hasil penelitian sains bertentangan dengan agama. Walaupun ada, itu hanya beberapa yang memang tidak bisa dicairkan. Misalnya tentang raja yang tenggelam di laut. Dalam perspektif agama, kita sudah percaya bahwa hal itu terjadi. Namun, dalam sains masih memerlukan penelitian. Perbedaan antara filsafat sains dan agama terletak pada dasar dan metode dalam menghampiri kebenaran. Agama dalam menghampiri kebenaran bersumber atau berdasarkan wahyu dari Tuhan yang tertuang dalam kitab suci. Sedangkan sains menurut Surya Sumantri bersumber pada observasi, eksperimentasi, dan bukti yang empiris yang menerapkan metode ilmiah sehingga sains dapat disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Hubungan sains, filsafat, dan agama. Pada prinsipnya, antara sains, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang erat dan saling terikat antara satu dengan lainnya, di mana ketiganya memiliki kekuatan daya gerak dan refleksi yang berasal dari manusia. Dalam diri manusia terdapat daya yang menggerakkan sains, filsafat, dan agama, yaitu melalui akal pikir, rasa, dan keyakinan. Akal pikir manusia sebagai daya gerak dan berkembangnya ilmu dan filsafat, sedangkan keyakinan menjadi daya gerak agama. Ilmu diperoleh melalui akal pikiran manusia dari pengalaman dan indera. Filsafat mendasarkan pada otoritas akal murni secara bebas, sedangkan agama mendasarkan diri pada otoritas wahyu. Antara sains, filsafat, dan agama dapat saling mengisi dan saling melengkapi sehingga kebutuhan manusia lengkap dalam memahami keberadaan alam, manusia, dan Tuhan. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan saya pada tugas kelima mata kuliah filsafat yang berjudul tentang sains, agama, dan filsafat. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.